Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Ika. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini anak-anak? Apakah dalam keadaan sehat? Baik. Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah, Baik, sehat, ya. Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Iya, nah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa. Ibu minta tolong untuk Deden, silakan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah hadir semua hari ini? Hadir semua, Hadir, Bu. Bu. Hadir semua, Hadir semua, alhamdulillah Ibu. ya. Dalam keadaan sehat, hadir semua, berarti kita bisa melanjutkan materi pembelajaran hari ini. Nah, di materi sebelumnya, yang terakhir ada yang masih ingat Ibu menjelaskan tentang apa? Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks pidato, Bu. Iya, betul sekali, Revina ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks pidato. Dan di akhir pembelajaran, Ibu menyampaikan apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada yang masih ingat tentang apa yang akan Ada, kita Bu. bahas? Ya, Deden? Cerpen, Bu. Iya, betul sekali, teks cerpen ya. Yang lain, selain teks cerpen, apalagi yang akan kita bahas hari ini? Hari belajar ini membangun teks cerpen. Iya, betul. Kita akan Maaf, Bu Ika, suaranya masih belum terdengar. Kayaknya jaringannya nih mulai. Di mute. Masih mute, Ibu? Sudah, Bu. Oke, sudah terdengar anak-anak suara Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah. Sudah, Bu. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran hari ini, Ibu akan menginformasikan dulu nih ke kalian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini. Ibu bisa minta tolong untuk Randy membacakan kompetensi dasar. Ya, Ibu. Saya akan membacakan kompetensi dasar 3.5, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. 4.5, menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Ya, nah itu yang dibacakan teman kalian tadi adalah kompetensi dasar, yang mana kompetensi 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar itu adalah kompetensi pengetahuan, dan kompetensi 4.5 menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar itu termasuk dalam kompetensi keterampilan. Nah, sekarang Ibu minta tolong Farizal untuk membacakan tujuan pembelajaran. Ada Farizal? Iya, Bu. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran saintifik dan model problem-based learning, peserta dididik mampu, yang pertama, menentukan unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menganalisis unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca. Ya, terima kasih untuk
Randy dan Farizal yang sudah membantu Ibu membacakan. Nah, di sini Ibu jelaskan lagi ya, untuk tujuan pembelajaran pertemuan kita kali ini, Ibu harap kalian bisa menentukan unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang nanti akan dibaca dan kalian dengar. Yang kedua, menganalisis unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca ataupun didengar. Dan yang ketiga, kalian dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek dengan membuktikan dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang kalian baca. Nah, sebelum masuk ke inti pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian suka membaca? Suka, Ada yang Bu. suka membaca? Suka, Bu. Bye, Bu. Ya, Ibu Baik, yakin Bu. kalian Bu. semua pasti suka membaca. Kenapa? Karena membaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Itu adalah salah satu manfaat membaca. Nah, anak-anak, kenapa Ibu bertanya apakah kalian suka membaca? Nah, jadi di sini kan kita akan belajar tentang teks cerpen. Nah, teks cerpen itu sangat Ibu rekomendasikan menjadi bahan bacaan kalian. Kenapa? Karena ceritanya singkat, tapi di dalam cerita juga mengandung nilai-nilai yang bisa kalian petik untuk kalian jadikan pedoman dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan di dalam cerpen juga kalian bisa belajar atau menemukan sesuatu yang kalian inginkan. Contohnya misalnya Revina suka cerpen yang bergenre romantis. Nah, Revina bisa cari referensi untuk baca-baca cerpen romantis. Misalnya Farizal sukanya yang horor. Nah, bisa dicari genre-genre cerpen yang horor. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi bisa nanti setelah kalian membaca, kalian bisa menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai atau pesan-pesan yang disampaikan pengarang melalui ceritanya bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari, diambil nilai yang baiknya dan tidak usah ditiru nilai yang kurang baiknya, begitu. Nah, sebelum kita ke pelajarannya juga, Ibu akan membagikan kelompok. Di sini Ibu sudah bagi kelompoknya. Kelompok pertama ada Sakban dan Eliana. Kelompok kedua, Deden dan Irma. Tolong dicatat ya anak-anak. Kelompok ketiga ada Kobul dan Revina. Kelompok keempat, Farizal dan Randy. Dan kelompok lima, Sela dan Rusi. Nah, sudah dicatat anak-anak? Sudah, Udah, Bu. Bu. Oke, Sudah, Bu. silakan duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Bu, saya kurang dengar tadi saya kelompok 1 ya, Bu. Iya, Ibu. Iya, Eliana. Eliana Makasih. kelompok 1 bersama Sakban ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sudah duduk? Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke materi. Nah, apa itu pengertian cerpen anak-anak? Ada yang tahu? Saya, Bu. Cerita pendek, Ibu. Cerita pendek, Ya, Bu. cerita pendek. Siapa tadi yang menjawab? Cerita Saya, pendek. Bu. Kobul, Ibu. Kobul, Kobul. terima kasih Kobul Enak. sudah menjawab. Yang lain bagaimana? Ada yang tahu selain cerita pendek? Pengertian cerpen? Iya, Eliana. Tulisan, cerita, atau karangan yang jumlah katanya tidak kurang dari 10.000 kata, Ibu. Iya, betul sekali. Fiksi. Iya, Bisa dibaca sekali duduk, Bu. iya betul. Dibaca habis dalam 1 kali duduk. Jumlah katanya tidak lebih dari 10.000 kata. Ada lagi tambahan? Tidak ada ya. Kalau yang disebutkan Kobul tadi, cerita pendek itu adalah kepanjangan dari cerpen ya, anak-anak. Nah, di sini pengertian cerpen. Ya, bisa tolong dibacakan, Irma? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya.
Cerpen adalah salah satu karya sastra berupa cerita fiksi yang mempunyai alur yang relatif singkat dengan menceritakan peristiwa dan masalah yang dihadapi tokoh dengan singkat namun padat. Iya, nah seperti juga yang dikatakan Deden tadi ya, bisa dibaca habis dalam sekali duduk karena ceritanya singkat. Begitu juga yang dikatakan Eliana tadi, ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur pembangun cerpen. Ada yang sudah tahu ada berapa unsur pembangun cerpen, Pak Rizal? Pak Rizal? Tidak ada? Ada dua, Bu. Ada dua, Bu. Betul. Tolong disebutkan, Deden. Yang pertama ada unsur apa? Saya aja, Ibu. Ya, apa kok, Bu? Gantung. Unsur intrinsik, Ibu. Oh, iya, betul. Ada unsur intrinsik. Yang kedua, Revina. Ya, unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih untuk Kobul dan Revina yang sudah menjawab. Jadi, tadi ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Randy, apa itu unsur intrinsik? Unsur dari dalam cerpennya, Ibu. Iya, betul ya. Jadi, unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam cerpen. Kalau unsur ekstrinsiknya, Eliana? Unsur pembangun yang berasal dari luar cerita tersebut, Ibu. Cerpen Ya, betul tersebut. sekali. Nah, di dalam unsur intrinsik ada berapa? Kira-kira yang kalian ketahui ada apa saja? Unsur intrinsik. Ada yang bisa tema, menyebutkan? Ibu. Ada Ada tema, Bu, Ya, alur, tema, apalagi? tokohan, latar, Ibu. latar, Ya, ada tokoh amanat, dan Ibu. penokohan, latar, alur, ada sudut pandang, gaya bahasa, dan yang terakhir ada amanat. Amanat, Ibu. Ya. Nah, sekarang Irma, Ibu tanya, apa itu tema? Irma? Gagasan utama, Bu. Iya. Gagasan utama, Bu, atau gagasan pokoknya. Betul. Jadi tema adalah pokok atau gagasan utama sebuah cerpen. Rusi, tokoh dan penokohan. Apa itu tokoh dan penokohan? Dari tadi Ibu lihat Rusi melamun ini. Fokus. Ayo, apa itu tokoh dan penokohan? Maaf Bu, tadi lagi sakit perut. Tokoh dan penokohan adalah karakter atau orang-orang yang terdapat dalam cerita Bu. Iya, betul. Jadi, tokoh merupakan pelaku sebuah cerita, sedangkan penokohan merupakan watak atau karakter dari tokoh yang ada di dalam cerita. Sekarang, latar atau setting, ada berapa nih kira-kira latar atau settingnya Farizal? Ada, Bu. Iya? Saya, Bu. Iya, ada berapa? Ada 3, Bu. Ada 3, Bu. Ada 3, ada apa saja? Yang pertama, latar tempat. Itu menjelaskan di mana kejadian terjadi. Yang kedua, ada latar waktu. Menjelaskan kapan terjadi peristiwa dalam cerpen. Yang ketiga, latar suasana, menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerita, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, latar tempat adalah latar yang menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerpen terjadi. Contohnya, misalnya di warung, di sekolah, di ruang kelas, begitu ya. Kalau latar waktu menjelaskan kapan terjadinya suatu peristiwa terjadi, misalnya
Waktunya pagi, siang, sore, malam. Itu berarti menjelaskan latar waktu. Selanjutnya, latar suasana. Menjelaskan gambaran suasana di dalam sebuah cerita. Nah, Ibu mau bertanya nih. Kalau misalnya di pasar tuh suasananya gimana anak-anak? Ramai, Bu. Ramai, Bu. Iya, ramai. Kalau sepi berarti pasarnya tutup ya. Jadi kalau misalnya latar suasana di pasar itu ramai. Kenapa Ibu tanya? Makanya kalau kita di dalam kelas kita tidak boleh ramai karena kita sedang belajar. Kalau di pasar kita boleh ramai karena di sana tempat orang bertemu, ada pedagang dan penjual di sana, makanya boleh ramai. Selanjutnya kita ke alur atau plot. Nah, di sini alur ada yang tahu ada berapa? Sela? Alur ada berapa? Iya, Sela? Bu. Ya? Alur ada 3, Ibu. Iya, ada 3. Apa saja, Sela? Alur maju, alur mundur, dan campuran, Ibu. Ya, betul. Alur, maju, mundur, campuran ya. Bukan maju, mundur, cantik. Jadi, alur maju adalah alur yang menjelaskan peristiwa yang dimulai dari awal sampai akhir. Sedangkan alur mundur adalah menjelaskan cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Mundur disebut juga dengan istilah kilas balik ya. Alur mundur disebut juga dengan istilah kilas balik. Selanjutnya, alur campuran adalah alur cerpen yang merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Selanjutnya kita bahas tentang sudut pandang. Ada yang tahu sudut pandang? Sakban mungkin? Apakah sudah hadir Sakban? Oh ya, tidak ada. Randy. Ya, Bu. Sudut pandang. Apa itu sudut pandang, Randy? Sudut pandang adalah bagaimana tokoh di dalam penulis menempatkan tokoh di dalam ceritanya, Ibu. Ya, betul sekali ya. Jadi sudut pandang adalah cara suatu cerita dikisahkan oleh atau dipandang oleh seorang penulis. Selanjutnya, gaya bahasa Eliana. Apa itu gaya bahasa Eliana? Ibu, gaya bahasa itu, Bu, seperti peribahasa ya, Bu. Ya, Menggunakan bahasa. pilihan kata atau diksi. Gaya bahasa ya, Bu ya. Ya. Ya, Eliana. Ya, jadi gaya bahasa adalah pengaturan kata-kata dan kalimat-kalimat oleh penulis atau pembicara dalam mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalamannya untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca atau pendengar. Gaya bahasa berfungsi memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas. Selanjutnya yang terakhir amanat, Deden. Apa itu amanat, Deden? Amanat itu pesan yang mau disampaikan penulis, Bu. Ya, pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui ceritanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik cerita pendek. Yang pertama ada latar belakang penulis, yang kedua keadaan sosial politik masyarakat, dan yang ketiga ada nilai-nilai dalam cerpen. Nah, di sini yang pertama Ibu mau minta tolong Revina untuk membacakan latar belakang penulis. Latar belakang penulis yaitu latar belakang yang dimiliki si pengarang dapat mempengaruhi cerita pendek yang dihasilkannya. Ya, betul ya, itu yang dibacakan Revina. Jadi latar belakang yang dimiliki si pengarang yang dapat mempengaruhi cerita pendek atau cerita pendek yang dihasilkannya. Selanjutnya, Ibu minta tolong Sela untuk membacakan keadaan sosial politik masyarakat. Terima kasih, Bu. Keadaan sosial politik masyarakat.
Pada umumnya, isi cerita pendek berpusat pada keadaan tempat tinggal yang dapat berpengaruh dalam karyanya. Iya, betul. Jadi itu ya, kalau keadaan sosial politik masyarakat, pada umumnya isi cerita pendek berpusat pada keadaan tempat tinggal yang dapat berpengaruh dalam karya si pengarang. Selanjutnya, nilai dalam cerpen. Ibu minta tolong Pak Rizal untuk membacakan. Nilai dalam cerpen. Sementara itu unsur ekstrinsik cerpen yang selanjutnya adalah nilai. Hal tersebut biasanya dapat ditemui di dalam cerpen seperti nilai moral, nilai sosial, hingga nilai budaya. Ya, nah terima kasih untuk anak-anak yang sudah membacakan dan yang sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu. Ibu sangat apresiasi sekali, berarti kalian betul-betul belajar ya mengenai materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, selanjutnya Ibu sudah bagikan LKPD kepada kalian. Bisa kalian lihat di Google Classroom-nya. Atau sampai sini sebelumnya ada yang mau ditanyakan anak-anak? Mengenai materi pembelajaran yang sudah Ibu berikan tadi? Ya. Ibu. Ya? Ada yang ingin bertanya? Sebelum kita ke LKPD? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Tidak ada, Bu. Terima kasih sudah paham ya. Nah, jadi kalian akan baru masuk, Bu. Ya? Kapan baru masuk itu? Iya, tidak apa-apa. Tadi Sakban sakit perut. Nah, sembari kalian mengerjakan LKPD, di sini Ibu akan tampilkan video pembacaan dari teks cerpen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Suaranya apakah sudah terdengar? Terdengar, Bu. Belum tempat Belum, saya. Bu. Belum di play, Bu. Belum di Suara play. Ibu yang terdengar, suara videonya belum, Bu. Siap, iya. Nah, apakah sudah terdengar? Kalian kocak. Apakah terdengar dengan jelas? Ada suara. Nggak ada suaranya, Bu. Nyaring. Tidak ada suaranya, Ibu. Nggak ada suaranya ya. Ini suaranya di Ceritanya laptop Ibu sedih, Bu. Karena nggak bisa sudah maksimal. Ceritanya sedih. Musik. Mulai melawat. Ya, sudah. bisa kalian baca juga di LKPD yang Ibu bagikan ya anak-anak. Mungkin di sini Iya, Bu. suaranya kurang Iya, Bu. jelas. Ibu Iya, minta Ibu. maaf. Siap, Ibu. Nah, di situ dibaca petunjuk pengerjaannya dulu ya, sebelum dikerjakan. Dibaca langkah-langkahnya, ditulis nama kelompoknya. Tadi tidak lupa kan ya nama kelompoknya? Masa sama teman kelompoknya lupa? Iya. Jangan lupa ditulis kelasnya dan ditulis jawabannya dengan tepat. Apakah sudah selesai anak-anak? Dikit lagi, Bu. Ada yang ingin ditanyakan dari tugasnya? Sedikit lagi, Ibu. Sedikit lagi, ya.
Sudah, Ibu. Ya, sudah. Sudah, Bu. Apakah kelompok Sudah, yang Bu. lain sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, sudah semua. Nah, di paling bawah LKPD kalian membaca akan dipresentasikan. Jadi sekarang Ibu minta untuk kelompok Sela, kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang menemukan dan menganalisis struktur serta mencari bukti-buktinya pada teks. Silakan, Ibu persilakan untuk kelompoknya Sela. Baik, terima kasih Ibu. Teman kelompok saya, apakah ingin membacakan atau saya saja? Gantian aja, Bu. Baik. Ya, Bentar Ibu. Hasil diskusi kami dari kelompok 5 untuk tema pada cerpen akan terus bertahan, yaitu ujian Tuhan, mengenai ujian Tuhan dan tentang kesedihan. Alur yang terdapat pada cerpen tersebut yaitu menggunakan alur campuran yang berdasarkan urutan waktu. Untuk tokoh, yaitu ada tokoh aku sebagai tokoh utama, sekaligus sebagai tokoh protagonis. Penokohan dari tokoh aku ini memiliki watak yang tabah. Dari bukti kutipan yang kami temukan, yaitu tokoh aku dalam cerpen akan terus bertahan memiliki watak yang tabah. Aku percaya ada hikmah dari semua ini. Aku sungguh percaya bahwa dia tidak akan menjahatiku, ucapku kepada batinku sendiri. Nah, itu adalah bukti kutipannya. Kemudian tokoh aku ini juga memiliki watak yang optimis, yaitu terdapat pada kutipan di paragraf 4. Tak pernah kupikirkan siapa yang akan menggantikan pendamping hidupku di dunia ini. Yang aku pikirkan saat ini adalah bagaimana menjalani hidupku sebaik mungkin dan tidak larut dalam duka. Dan aku akan terus bertahan, terus menjalani hidupku hingga nanti aku menyusul anak dan kekasihku. Itu untuk tokoh dan penokohan. Kemudian latar yang kami temukan di sini adalah latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Untuk latar tempatnya itu yaitu untuk latar suasananya yaitu suasana sedih, terdapat pada kutipan kesedihan masih mendera diriku. Kemudian latar waktunya yaitu 40 hari, terdapat pada kutipan tak terasa ini sudah 40 hari kepergian istriku dan 7 hari kepergian anakku. Kemudian untuk latar tempatnya yaitu menunjukkan bahwa dunia dijadikan latar tempat pada cerpen ini, yaitu pada kutipan tak pernah kupikirkan siapa yang akan menggantikan pendamping hidupku di dunia ini. Kemudian untuk sudut pandangnya yaitu menggunakan sudut pandang orang pertama. Mengapa kelompok kami menyimpulkan bahwa ini menggunakan sudut pandang orang pertama? Karena pada cerpen tersebut menggunakan kata ganti aku, kata aku. Kemudian gaya bahasa yang terdapat pada cerpen ini yaitu ada majas asosiasi yang terdapat pada kutipan sedih dan duka itu tentu masih ada, namun menipis, setipis kain tisu yang sering aku gunakan untuk menyeka air mata dan maaf ingusku karena berduka. Kemudian untuk amanatnya yaitu bahwa kita harus tetap tegar dalam menjalani hidup meskipun ditimpa kesedihan yang mendalam, tidak menyalahkan Tuhan saat terpuruk, dan tetap setia kepada pasangan hidup kita. Kemudian
Untuk nilai yang terkandung di dalam cerpen ini yaitu bahwa Tuhan telah mempersiapkan hikmah di balik kesulitan yang tengah kita alami. Tokoh aku alami pada cerpen. Jadi terdapat nilai agama atau religi di dalamnya. Itu hasil diskusi dari kelompok saya, Ibu Ika. Ya, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, nah, apakah ada pendapat dari kelompok lain atau jawaban kalian juga hampir sama, anak-anak? Hampir sama, Sama, Ibu. Bu. Hampir Sama, Bu. sama ya. Setuju. Ya, bagus. Berarti kalian sudah dapat nih menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat di dalam cerpen yang tadi kalian baca. Nah, sebelumnya Ibu akan mengasih soal evaluasi kepada kalian. Kalian bisa perhatikan di lembar LKPD halaman pertama, di situ ada barcode yang bisa kalian scan, atau bisa juga diklik linknya. Nah, nanti kalian akan langsung ke Google Form untuk mengisi soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini dikerjakan secara mandiri. Ibu ingin mengetes apakah kalian sudah benar-benar paham atau belum tentang materi pembelajaran kita hari ini yang Ibu sampaikan. Oke, silakan dikerjakan anak-anak. Ibu beri waktu 3 menit ya. Ya, Ibu lihat ini Rusi sudah selesai mengerjakan. Cepat sekali ya. Deden sudah atau belum? Belum, Bu, belum. Masih nomor 9. Ya. Bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah, di sini juga nilainya sudah kelihatan ya. Alhamdulillah, kalian sudah mendapatkan nilai yang sempurna. Berarti materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa dipahami ya, anak-anak? Ya, Bu. Bisa. Iya, Ibu. Oke. Jadi hari ini Ibu meminta Kobul untuk menyimpulkan apa sih pembelajaran yang didapatkan hari ini? Ya, Ibu. Pembelajaran pada hari ini kita itu dapat mempelajari atau telah mempelajari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa saja unsur intrinsik itu? Yang pertama yang dapat saya ambil itu ada tema. Nah, ada alur, ada latar, ada sudut pandang, ada gaya bahasa, ada tokoh dan penokohan, dan terakhir ada amanat. Nah, untuk unsur ekstrinsiknya itu terbagi menjadi 3, Ibu. Yang pertama, latar belakang pengarang. Yang kedua, kalau tidak salah bahasa ya, Bu ya, atau salah Ibu saya, Bu. Nah, kalau yang ketiga itu ada nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Ya, Ibu itu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Kobul. Nah, jadi tadi sudah Kobul simpulkan ya, yang kita hari ini belajar tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Yang dimana unsur intrinsik itu ada tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, ada sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan di unsur ekstrinsik ada latar belakang penulis, ada apa tadi yang kedua? Yang saya ingat, Ibu, bahasa yang digunakan pengarang, Ibu. Bahasa. Bukan. Latar belakang masyarakat, Ibu. Iya, betul. Yang kedua itu ada latar belakang Oh, masyarakat. Kobul salah.
Mohon Ya, maaf, apa? salah Ibu. Salah, Bu. Iya, jadi yang pertama tadi ada latar belakang penulis, yang kedua ada latar belakang masyarakat, yang ketiga ada nilai-nilai dalam bahasaan, dalam teks cerpen, mohon maaf Ibu. Nah, jadi itu yang kita pelajari hari ini. Nah, di pelajaran selanjutnya kita akan membahas masih tentang teks cerpen, yaitu tentang struktur dan aspek kebahasaannya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, Ibu minta Qobul untuk memimpin berdoa. Iya, Ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Semoga pembelajaran dari Ibu Ika dapat kita pahami. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Ya, sekian pembelajaran dari Ibu. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Jadi Ibu minta tolong ya, bisa dilakukan seperti hari ini. Kalian bisa mencari referensi terlebih dahulu, supaya nanti pembelajaran kita jadi lebih menarik. Sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih untuk apresiasi kalian. Jadi Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.